Berikutnya kita akan belajar untuk panduan untuk dosen ya. Jadi untuk dosen itu silakan dibuka dulu di kuliah online-nya. Ya, sudah terbuka di sini sesuai dengan alamatnya. Kemudian bisa dilakukan login sekarang. Login sesuai dengan username password yang sudah pernah kita kasih ya. Ini contoh aja masuk login sebagai dosen. Oke, ini diklik aja enter. Oke, kemudian ini masih kosong ya, jadi belum ada mata kuliahnya. Jadi kita cari dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang sudah ada mata kuliahnya, itu sudah dienrolkan oleh admin, kita sudah mengenrolkan seperti itu. Tapi kalau masih kosong gini, biasanya kita sudah sediakan enrollment key atau token ya, biasanya itu kita sudah bagikan tokennya. Nah, misalkan ini adalah kondisi masih kosong, jadi kita inputkan manual enrollment key-nya atau tokennya ya. Jadi untuk dosen kita inputkan sesuai dengan token yang sudah dikasih. Misalkan di sini kita pilih teknik. Ini contoh ya untuk mata kuliah yang ada di teknik. Kemudian harus dipilih dulu ke subnya. Di sini dashboard, kursus, tahun akademik, fakultas, kemudian prodinya apa, reguler A, reguler B, kemudian mata kuliahnya online atau non online. Jangan di sini mata kuliah online ya. Di sini bisa dicari karena di sini ada beberapa page ya. Kalau banyak sekali nanti kalau nggak ada di sini bisa ke page 2 seperti itu. Kemudian kalau Anda bisa cari juga di sini, misalkan mari diketik dulu mata kuliahnya. Oh, ini terlalu banyak ya. Jadi kalau di search di sini memang munculnya ada banyak, kecuali yang lebih spesifik gitu. Kan manajemen perusahaan. Ya, misalkan di sini ya. Nah, di sini biasanya ada muncul tulisan dosen isi di sini ya. Jadi nanti di inputkan di sini key-nya apa. Jadi sudah diberi ya. Jadi dicetakkan saja dengan key yang sudah dikasih, kemudian tulis di bawah sini. Ini ada tulisan Anda seharusnya menerima kunci pendaftaran dari, jadi memang key ini kita sebarkan sesuai dengan prodinya. Mahasiswa juga nanti dapat token atau key-nya nanti dari dosen, karena dosen juga sudah disebarkan dari prodinya masing-masing. Atau dari kami, admin di kuliah online juga sudah menyebarkan via email, seperti itu. Kemudian klik daftarkan saya. Ya, ini di close saja, kemudian ini enter. Oke, sudah jadi. Anda sudah masuk sebagai dosen di sini, jadi sudah bisa menambahkan aktivitas ya semua di sini. Kalau misalkan ingin mengganti bahasa, gitu, misalkan in English gitu boleh, ada di sebelah kiri atas. Nah, ini sudah bisa hidupkan mode ubah ya, nanti untuk menambahkan aktivitas dan juga nanti diklik peserta,
Jangan lupa cek peserta nanti untuk melihat siapa saja mahasiswa yang sudah terdaftar di mata kuliah ini sebagai siswa ya. Di sini ada pengajar, siapa yang menjadi dosen di sini. Ya, nanti kalau misalkan kembali ke dashboard, diklik saja itu untuk halaman awal ya. Nanti ada mata kuliahnya di sini di dashboard. Ya, ini dia, manajemen perusahaan industri. Oke, sekian aja untuk masuk ke untuk enroll ke mata kuliah menggunakan token. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Berikutnya adalah cara untuk membuat enrollment untuk mahasiswa ya. Jadi in case kami dari admin misalkan tidak membuatkan key karena biasanya token untuk dosen kita buatkan, token mahasiswa juga dibuatkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, itu caranya mudah. Bapak Ibu dosen juga bisa menggunakan cara untuk membuat enrollment ini. Caranya sebenarnya mudah. Pertama masuk ke mata kuliahnya ya. Jadi di sebelah kiri kursus yang saya ikuti ini akan muncul nama mata kuliahnya atau di dashboard juga ada. Bisa diklik kemudian masuk ke mata kuliahnya. Kemudian di kanan atas di gambar gerigi ini pilih lanjutkan. Sebenarnya sama sih kalau misalkan in English juga sama. Oke, kita ubah dulu ke Inggris misalkan. Mungkin ada yang bingung, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Sebenarnya sama. Secara lokasi, penempatan posisi juga sama. Nah, sini more ya. Nanti kalau bahasa Indonesia juga itu jadi selanjutnya. Terserah mau pilih yang mana. Klik lanjutkan. Nanti kita lihat ada menu untuk user atau pengguna. Ya. Nah, di sini ada metode pendaftaran ya. Kemudian kita isikan, klik metode pendaftaran ini diklik. Ini contoh ya, tadi saya sudah menambahkan beberapa, jadi akan muncul di tabel ini. Jadi ini dosen tadi yang muncul di depan tadi yang khusus untuk dosen. Nah, ini misalkan kita tambahkan untuk mahasiswa ya. Jadi di sini tuliskan pendaftaran mandiri atau self enrollment kalau dalam bahasa Inggris. Misalkan di sini untuk bebas sih di isinya apa kan untuk nama. Yang penting ini jelas gitu. Mahasiswa. Ya. Pendaftaran ini biarkan saja. Kemudian ini kunci pendaftaran ya atau enrollment key atau token ya sama. Misalkan yang mudah saja, gampang diingat-ingat. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang lain abaikan saja ya, tidak perlu diutak-atik. Karena di sini ada beberapa opsi yang untuk membatasi. Misalkan di durasi pendaftaran ada beberapa kasus yang kalau misalkan ini di checklist nanti selama sekian hari di sini berapa jumlah yang muncul otomatis user siswa akan out atau keluar dengan sendirinya gitu. Nanti repot karena mahasiswa akan dia tiba-tiba keluar dari course, dia sulit untuk masuk gitu. Oh ternyata ini karena di checklist, jadi ini checklistnya dihilangkan saja. Ini tanggal mulai pendaftaran juga diisi saja biar mudah ya. Tapi seandainya ingin dibatasi juga boleh, misalkan
tanggal dimulai, kita pengen mulai hari ini, kemudian pendaftaran ditutup setelah 1 minggu juga boleh, tinggal dikalkulasi aja. Misalkan sekarang tanggal 12, 1 minggu berarti untuk N-nya tanggal 19 ya, seperti itu. Ini maksudnya untuk tanggal mulai dan juga tanggal berakhir. Tapi kalau mau mudah, ya tidak perlu di checklist, diamkan aja seperti ini. Ya. Kemudian udah yang lain diabaikan saja. Tapi kalau mau diutak-atik juga boleh. Kalau misalkan mau dipelajari, ini maksudnya apa sih? Maksimal pengguna, kemudian pesan selamat datang khusus. Ya kalau misalkan udah tingkat advance, udah ahli gitu boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal ya apa-apa dikosongin aja yang lain. Karena yang paling penting ini adalah nama ini, kemudian kunci pendaftaran. Yang lain abaikan saja, kemudian tambahkan metode. Ya, nanti muncul di sini ya untuk mahasiswa. Nanti begitu mahasiswa mencari, setelah dia login, mencari mata kuliah, kemudian akan muncul form kotak, namanya sama di sini, yaitu untuk mahasiswa. Dan jangan lupa mahasiswa nanti ketika pertemuan pertama itu biasanya tatap muka, itu dikasih tahu ya, key-nya apa, tokennya apa, itu dikasih tahu. Atau misalkan juga biasanya kalau di pertemuan awal itu kontak jangan lupa Bapak Ibu dosen itu disebarkan ya, dikasih tahu ke mahasiswa. Nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang menanyakan nanti bisa langsung ke dosennya. Misalkan ada key, ada mahasiswa yang tidak masuk di pertemuan pertama nanti bisa menanyakan langsung, Pak Bu key-nya apa, seperti itu. Itu dikasih tahu aja. Nanti supaya dia bisa masuk ke mata kuliahnya. Ya. Jadi nanti dibuat misalkan kelas Bapak Ibu paralel gitu. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya masing-masing dibuatkan. Masing-masing dibikin metode pendaftarannya di situ. Jadi diulang lagi proses seperti ini untuk mata kuliah yang lain. Jadi masing-masing mata kuliah satu ya, satu-satu untuk tiap mata kuliahnya. Oke, begitu saja untuk metode pendaftaran ini. Saya kira ini cukup mudah ya. Jadi nanti bisa diikuti atau kalau misalkan belum paham ya nanti bisa diulang lagi, nanti di replay dari awal itu saya kira sudah cukup jelas. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Ya, berikutnya adalah cara untuk mengupload modul. Ya, di salah satu kewajiban kita adalah setiap minggunya modul itu wajib diupload karena nanti untuk sebagai bahan materi bacaan bagi mahasiswa. Jadi pastikan Bapak Ibu menyiapkan dulu filenya, file modul dalam bentuk Word atau PDF. Itu di dalamnya berupa teks ya, teks paragraf gitu. Jadi berupa bahan bacaan dengan teks, kalau nggak salah itu minimal 12 ya, 12 halaman gitu. Jadi jangan berupa poin-poin PowerPoint yang diubah jadi Word ke PDF, itu jangan, karena secara materi pasti kurang. Jadi idealnya modul itu pasti dalam bentuk teks ya, teks paragraf, gambar dan lain-lain untuk mendukung materi. Ya, masuk dulu ke mata kuliahnya, kemudian hidupkan mode ubah di sini. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu turn editing on. Hidupkan mode ubah, kemudian ini add activity. Ya, ini saya pakai contoh mata kuliah yang sudah ada di sini. Ini saya akan ulangi untuk membuat modulnya. Tambahkan aktivitas. Jadi pada hampir keseluruhan aktivitas di Moodle ini ada di satu fungsi ini, tambahkan aktivitas. Pertama, dilihat dulu ini tanggalnya tanggal berapa, dicocokkan ya dengan pertemuannya.
lihat dulu di kalender akademik untuk pertemuan pertama kapan, pertemuan kedua kapan, itu dicek terlebih dahulu, kemudian ini tanggalnya biasanya kita udah sesuaikan dari Senin ya, Senin sampai Minggu. Jadi untuk satu minggu itu diawali dengan hari Senin. Kemudian klik tambah sebuah aktivitas. Nah, di sini semua aktivitas yang berkaitan dengan Moodle, berkaitan dengan perkuliahan itu bisa tambahkan di sini. Assignment, modul, forum, kuis, tugas itu semua ada di sini. Ya, kalau modul itu mudah sebenarnya karena itu berupa file ya. Jadi klik saja di sini file, kemudian klik tambah. Ya, nanti menambahkan file baru. Di sini nama disesuaikan aja, misalkan bebas sih, nama bebas ya. Kan saya tulis modul 1 seperti itu, atau modul pertemuan pertama. Dan deskripsi juga bebas. Biasanya saya suka ambil dari atau copy dari modul, satu paragraf aja untuk sebagai preview lah, sebagai gambaran itu tentang apa sih modulnya. Saya copy dulu, kemudian di sini. Nah, kemudian ini tampilkan deskripsi halaman kursus, nanti dia akan muncul di gambar yang tadi barusan di kalender itu. Muncul paragrafnya, tapi enggak juga enggak masalah. Kemudian eh, di sini ya, untuk lokasi itu gunakan drag and drop, ditarik aja, geser, taruh ke situ. Jadi dari Windows Explorer diklik. Jadi buat yang belum paham drag and drop gitu ya, jadi diklik dulu filenya, kemudian jangan dilepas mouse-nya, digeser aja ke tadi tanda panah di sini. Nanti dia akan otomatis terupload. Yang lain abaikan saja, ini tampilan ini yang udah tingkat mahir ya, tapi nggak perlu diubah, abaikan saja. Tapi kalau mau dipelajari juga boleh sih, nggak masalah. Oke, ini ada dua-duanya sama-sama simpan. Ada yang tanya, yang mana nih, simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan? Jadi nggak perlu bingung, dua-duanya sama. Hanya kalau misalkan simpan dan kembali ke kursus itu kembali ke halaman awal tadi yang ada kalendernya. Kemudian kalau simpan dan tampilkan ya nanti dia akan muncul modulnya ke tampilan halaman modulnya. Jadi sama aja dua-duanya. Misalkan kita pengen kembali ke kursus gitu, kembali ke halaman depannya, diklik saja, simpan dan kembali ke kursus. Contoh ya, simpan dan kembali. Nah, kemudian nanti muncul disesuai dengan kalendernya, ya, seperti itu. Nanti mahasiswa di tampilan mahasiswa akan mau di-download, tinggal diklik, nanti dia akan download tampilannya, download modulnya, karena modulnya berupa PDF, Word, seperti itu, nanti mahasiswa bisa bebas ya, dia membaca di mana aja materinya. Ya sama seperti kita di kelas, seperti biasa kan kita bagikan modul dan lain-lain kan kita biarkan mahasiswa mengcopy seperti itu. Nanti mahasiswa akan pelajari. Nah, kemudian misalkan ada yang tanya lokasi ya, lokasi misalkan oh saya salah naruh modul ini di 3 Februari, harusnya di 10 Februari, gimana caranya? Nah, caranya sebenarnya mudah untuk jadi nggak perlu dihapus kemudian diupload ulang, cukup digeser saja. Misalkan salah meletakkan gitu,
dilihat di sini ada tanda panah, mouse-nya diarahkan ke sini, kemudian di drag and drop juga, diklik, jangan dilepas, kemudian taruh di tanggal yang sesuai. Ya, ditarik saja ke bawah, oke. Nah, sudah sesuai. Ya. Ya, ini contoh ya. Nanti mau dikembalikan lagi juga bisa. Ya. Jadi pastikan modul di-upload sesuai dengan tanggalnya, karena nanti kita akan dari admin akan merekap dari setiap kalender yang ada di sini, di setiap minggunya, apakah ada modul atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia kosong juga berarti dianggap tidak ada modul. Jadi pastikan ada di sesuai tanggal yang benar. Baik, seperti itu. Cukup mudah ya untuk upload modul ini. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Berikutnya adalah cara untuk membuat forum. Di sini saya demokan dari mata kuliah saya yang sudah ada. Jadi di sini ada beberapa contoh ya. Bisa dilihat ada modul forum seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk membuat forum? Pertama, ini seperti biasa di turn editing on dulu. Kemudian akan muncul add activity or resource-nya. Nanti silakan dipilih berdasarkan kalendernya, tanggal berapa. Di sini ada periode ya. Periode maksudnya setiap minggu pertemuannya mana yang akan diisi, disesuaikan saja. Ini contoh di 3 Februari. Ada beberapa di sini assignment, kuis, forum, ada banyak ya. Di sini salah satu aja yaitu forum. Kemudian klik add. Ya, forum itu seperti forum pada umumnya untuk berdiskusi. Jadi dari pengajar, dari dosen itu memberikan topik bahan diskusi sesuai dengan modul yang diberikan. Jadi kalau misalkan sudah upload modul, kemudian mahasiswa akan membaca modul tersebut, pastinya dosen akan melakukan diskusi terhadap topik-topik yang berkaitan dengan modul tersebut. Jadi untuk memancing daya pikir, kemudian sifat kritis dari mahasiswa, dan di situ juga memungkinkan adanya tanya jawab tentang satu topik. Ya. Jadi di sini diisi saja form di sini. Misalkan ini forum name, forum pertemuan 1 misalkan. Ya. Forum name itu bebas, mau diisi dengan kalimat yang lain juga boleh gitu. Kemudian description. Description itu nanti inti atau topiknya nanti seperti apa. Nah, ini saya demokan ada beberapa jenis forum ya. Beberapa juga ada yang bertanya bahwa kok bentuknya beda-beda gitu. Saya contohkan yang paling mudah ya, nanti ada beberapa juga yang bisa saya demokan. Contohnya yang mudah aja dulu di sini untuk forum ya. Misalkan di sini dituliskan bagaimana Anda tentang topik ini. Ya. Ini diklik atau tidak, nggak masalah. Description on course page itu maksudnya untuk menampilkan misalkan di halaman depan itu tadi yang ada periodenya. Kemudian di sini pilih saja yang simple ya, yaitu single simple discussion. Ini jangan lupa diklik. Ya. Ini juga ada pilihan lainnya, hanya kalau misalkan masih awam, jadi nggak pengen coba-coba yang mana gitu sih. Yang paling gampang yang ini, single simple discussion. Kemudian sudah di
abaikan aja yang lain, ada berapa pilihan, misalkan availability, attachment, word count, dan lain-lain abaikan aja. Walaupun sebenarnya ini ada fungsinya masing-masing sih, tapi supaya mengurangi kompleksitas, ya kita yang sederhana aja. Cukup yang diisi di sini aja dan juga pilihan single simple discussion. Kemudian ini juga nggak perlu bingung, ada dua save and return to course, save and display. Dicoba aja, ini maksudnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan save return to course ya maksudnya dia akan kembali ke periode. Kalau save and display ya nanti dia akan muncul yang sudah kita simpan ini. Dua-duanya sama-sama nge-save, nggak perlu khawatir. Jadi suka ada yang nanya, ini yang mana gitu itu. Dua-duanya sama aja gitu. Ya. Kita coba save and return to course ya untuk melihat tadi tampilan awal depannya. Ya, tadi deskripsi muncul ya di sini karena tadi dipilih display. Kemudian klik forum pertemuan 1, kita tes dulu. Ya, nanti tampilan di mahasiswa juga akan sama seperti ini. Nanti mahasiswa akan kalau akan mereplay karena salah satu kehadiran juga nanti dicek replaynya ya. Jadi mahasiswa mereplay berarti dia sudah baca dan udah memberikan komentar gitu terhadap forumnya. Replay di sini akan cara replaynya seperti itu mahasiswa itu mahasiswa biasanya udah tahu ya seperti itu. Kemudian ini udah jadi ya, nanti tinggal ditunggu saja. Untuk forum ini dibukanya kapan gitu? Ada yang bertanya seperti itu. Setelah upload modul kita maksimalkan itu untuk hari Rabu itu semua sudah terupload. Biasanya hari Senin, Selasa, Rabu itu untuk melakukan upload segala aktivitasnya modul forum kuis. Nah, nanti ketika mahasiswa itu melakukan replay, Bapak Ibu bisa janjian dengan mahasiswanya gitu. Misalkan yang akan dibalas replay supaya tidak merepotkan dosennya, misalkan supaya tidak standby terus gitu. Hari Kamis Jumat itu untuk masa diskusi untuk forum. Jadi di replay, dibaca itu hari Kamis Jumat. Karena mahasiswa kan sudah baca modul. Baca modul itu Senin. Kalau misalkan uploadnya hari Senin ya nanti mahasiswa akan baca modulnya ya sekitaran hari Senin, Selasa, Rabu itu. Jadi dia akan bisa mengisi diskusi forum itu hari Kamis atau Jumat. Atau tergantung kebijakan masing-masing dosen saja. Itu bisa ada yang mengeset dari Rabu, Kamis, itu bebas. Yang penting dibikin bahwa mahasiswa akan melakukan posting, tapi dosen bisa membatasi itu posting forum, reply forum itu dilakukan di hari apa. Itu bisa silakan diatur dengan mahasiswanya saja. Berikutnya, ini forum yang tipe kedua ya. Beberapa kali juga ada yang masih bingung. Jadi forum tipe berikutnya, jadi pilih salah satu ya. Tapi seandainya ada yang mengalami seperti ini, tahu gitu maksudnya apa. Forum name, misalkan ini forum 2 ya. Saya contohkan yang forum yang jenis kedua. Ya, misalkan kelupaan ini nggak diklik. Jadi standar aja gitu. Ini kan secara default itu standar forum for general use ya. Kemudian yang lain diabaikan saja. Save and display contoh ya, maupun save and return to course juga sama.
ya. Nanti ketika kembali di tampilan mahasiswa juga sama seperti ini, forum 2, tapi nanti itu tidak ada topiknya kalau forum standar seperti itu. Jadi tadi itu baru wadahnya aja untuk forum. Jadi jangan mengisi topik di yang tadi di description. Topiknya diisi di sini, add new discussion topic. Jadi sudah dikasih tahu ini ada buttonnya. Jadi kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah beberapa dosen membuat forum standar, kemudian add new discussion topiknya belum diisi, malah diisi ke description itu tadi. Contohnya di sini, tadi ketika bikin forum, itu diisi topiknya di description. Ya. Nah, itu kesalahan yang dilakukan. Beberapa ada yang seperti itu. Sedangkan topik ditambahkan di sini, add new discussion topic. Baru di sini dosen memberikan topik. Baru pertanyaannya tentang topik ini dituliskan di sini. Yang kemudian post to forum. Nah, kenapa seperti ini? Supaya topik itu lebih terkendali. Jadi mahasiswa dia akan cukup mereplay yang ada di topik yang ada di dalam sini. Jadi cukup bikin topik kemudian udah replay di situ. Kalau tidak ada topiknya, nanti mahasiswa akan membuat topik-topik sendiri. Jadi ada banyak di sini, misalkan topik 2. Oke, ini harus diisi. Kemudian nanti kalau misalkan ada 20 mahasiswa, dia akan membuat 20 topik gitu. Mahasiswa kalau tidak ada topiknya nanti mahasiswa akan membuat topik-topik sendiri. Nah, kalau seperti ini nanti akan merepotkan kalau akan direkap. Ya, jadi pilihannya itu tadi, bikin topik satu aja nanti dia akan bikin semacam kotak atau ruang-ruang tersendiri untuk topik itu supaya tidak melebar kemana-mana dan ketika direkap misalkan yang hadir siapa aja nih di sini nanti cukup satu halaman aja tidak perlu diklik topik berikutnya seperti itu. Jadi cukup satu topik aja dosen yang akan mengawali. Atau dengan pilihan lain ya tadi cara paling mudah adalah forum yang tipe 1 itu, yaitu dengan pilihan yang paling simpel, yang paling mudah dan cara yang aman dengan simple discussion. Seandainya kelupaan juga bisa diedit. Pakai edit setting ya, di sebelah kanan tadi ada. Seperti ini, nanti tinggal diubah ke simple discussion. Itu cara langkah mudah yang paling aman. Nah, nanti tinggal ditunggu saja, mahasiswanya akan mereply dan pada akhirnya akan membangun satu diskusi yang menarik nanti di situ berkaitan dengan topik yang diajukan. Oke, sekian untuk pembuatan forum. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Baik, kembali lagi dengan saya Eka Angga. Kita lanjutkan untuk belajar tentang cara penggunaan kuliah online dan sekarang masuk ke bagian pembuatan kuis. Ya, kita buka dulu kuliah online-nya sekarang. Kemudian seperti biasa login terlebih dahulu. Kita
dengan ID masing-masing. Di sini saya gunakan akun dosennya. Kemudian sudah ada tampilan dashboard. Di sebelah kiri atau di tengah sini ada muncul mata kuliahnya, bisa diklik. Misalkan saya klik yang sebelah kiri ini. Ya, ini untuk tampilan halaman mata kuliahnya ya, halaman mata kuliah yang akan kita buatkan kuisnya. Ya, di sini akan muncul tanggal-tanggal kalendernya atau periode. Nanti disesuaikan, kuisnya akan dimasukkan di periode yang mana. Nanti dicek aja sesuai dengan kalender akademik, kapan pertemuan tatap muka, kapan pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kuis itu ada di setiap pertemuannya, ada ya, di setiap pertemuan online, itu di pertemuan kedua, tiga, empat, lima, kemudian di pertemuan ke-8 tatap muka. Kemudian dipilih, kalau kuis itu biasanya setelah modul ya, modul di-upload, kemudian mahasiswa membaca modul, dan kuis itu bisa digunakan untuk mengetes sebenarnya dia sudah membaca modul atau belum. Jadi itulah kenapa kalau kuis itu dibuat berdasarkan modul yang sudah dibaca. Artinya materinya sudah disesuaikan dengan apa yang ada di modul ya. Jadi jangan sampai beda, nanti bingung yang mengerjakan. Kuisnya kok beda seperti itu. Ya, jadi pastikan sama dengan modul yang sudah diberikan. Batas waktu pengerjaan kuis itu kita targetkan Senin, Selasa, dan Rabu ya, itu sudah diupload semua. Jadi di sistem ini sifatnya fleksibel, jadi kita bisa upload tapi untuk dibukanya kapan, di hari apa gitu. Jadi nggak masalah kita mau setting hari Rabu gitu misalkan, Senin upload modul, kemudian hari Rabu upload kuisnya, nanti kita bisa set untuk kuis tersebut dibuka di waktu kapan, misalkan di hari Sabtu atau Minggu seperti itu bisa aja. Atau mau langsung juga bisa, itu tergantung kebijakan masing-masing. Misalkan dibuka hari Kamis itu boleh lah. Kemudian kita coba di sini, cara pembuatan kuis sangat mudah. Kita hidupkan mode ubah dulu. Kemudian saya kasih contoh di sini yang periode yang awal ini ya. Ini sebenarnya sudah ada modul forum kuis ya. Ini saya demokan dari awal. Di sini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi semua aktivitas atau kalau dalam bahasa Inggris itu resource ya, itu bisa diklik di sini. Itu semua akan muncul di sini aktivitas yang berkaitan dengan apa materi perkuliahan yang diberikan. Contohnya di sini kuis ya. Kalau kemarin itu forum ya, forum di sini forum, kemudian kuis. Jadi semua kelihatan di sini kok, mudah sebenarnya. Kemudian tambah. Ya, ini tambah kuis, nama bebas ya, misalkan kuis pertemuan 1. Dan perkenalan, atau kalau dalam bahasa Inggris itu deskripsi ya. Jadi kalau dua bahasa ini saya contohkan yang bahasa Indonesia, perkenalan. Jadi di sini hanya sebatas perkenalan aja. Jadi banyak beberapa ada yang memasukkan soal di sini gitu. Salah kalau memasukkan soal di sini. Jadi ini sebatas wadahnya dulu lah. Konten nanti belakangan. Konten pertanyaannya itu nanti belakangan. Ini baru kita setel dulu wadahnya. Jadi diingat baik-baik ya. Ini perkenalan diisi bebas. Misalkan silakan kerjakan kuis berikut. Akan mau ditulis lagi keterangan dibuka tanggal sekian, hari apa gitu, boleh bebas. Ini karena ini sebatas keterangan saja, perkenalan saja. Jangan terjebak untuk menuliskan soal di sini, karena itu pasti salah gitu. Nanti ada cara untuk memasukkan question, untuk memasukkan soal itu ada. Kemudian ini diklik bebas sehingga juga nggak apa-apa, karena ini kan maksudnya untuk
nanti tampil di periodenya, nanti akan muncul gitu keterangannya. Kemudian timing. Timing ini adalah kapan kuis dibuka dan kapan kuis itu diakhiri. Ini kita aktifkan saja. Jadi ini untuk periode kapan si peserta atau mahasiswa tersebut itu dapat mengerjakan kuisnya di periode yang kita setel di sini. Misalkan kuis dibuka selama selang waktu 2 hari. Misalkan saya kasih contoh di sini dibuka tanggal hari Kamis misalkan. 25 sampai 27. Ini bebas ya. Nah, kalau ini diaktifkan, nanti kuis itu akan terbuka dan dapat di-attempt atau dicoba oleh mahasiswa dalam periode rentang waktu tersebut. Kalau misalkan sudah lewat, ya dia akan tertutup. Ya. Ini untuk kuis dibuka dan diakhiri. Open dan close, dimulai dan diakhiri. Kemudian time limit. Time limit ini untuk jadi jangan sampai salah ya, kapan periode tanggal di sini dan juga time limit. Time limitnya adalah kapan ketika mahasiswa tersebut untuk melakukan attempt atau mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Itu dikasih waktu. Misalkan kita gunakan soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ya kira-kira satu soal diselesaikan dalam waktu 1 menit gitu. Kita kasih waktu untuk 5 soal, misalkan 10 menit. Jadi persoalannya 2 menit ya. Nanti kalau udah dia mencoba, klik attempt, klik mencoba, kemudian sudah selesai waktunya selama 10 menit, dia akan otomatis terclose gitu, akan tertutup dan nilai akan dikalkulasikan. Ya, jadi jangan sampai bingung antara waktu periode di sini dimulai diakhiri dan juga time limit ya. Ini sebenarnya sangat sederhana sih. Jadi untuk melakukan pembatasan misalkan ya kuis itu tidak terbuka selamanya, tapi ada waktu periode untuk si mahasiswa bisa mengerjakan. Nilai ini untuk saya kasih yang simple aja, yang mudah aja. Jadi misalkan di sini ada percobaan menjawab pertanyaan. Ini kalau misalkan kita setting tidak terbatas ya, dia akan mencoba terus gitu kapanpun sampai nilai dia bagus gitu. Tapi biasanya cukup 1 kali aja nggak ada masalah gitu ya. 1 kali mencoba, biasanya kan kalau kuis itu soalnya cukup mudah ya. Jadi pasti juga nilainya bagus gitu. Ya tergantung konten atau bobotnya. Nanti ini bisa di-setel berapa kali mencoba. Kemudian layout, ini sudah biarkan saja. Kemudian question behavior, shuffle, oke. Review option. Nah, untuk review option ini yang paling sederhana adalah misalkan kita pengen ketat gitu. Ketika selesai mencoba attempt di pilihan ganda, itu ada pilihan misalkan jawaban itu langsung keluar gitu. Jadi kita tidak ingin bahwa jawaban itu atau kunci keluar itu bisa dihilangkan di sini. Temnya dihilangkan aja. Jawaban yang benar juga tidak akan muncul. Jawaban dia sendiri juga si mahasiswa tersebut juga tidak akan muncul di situ. Yang muncul hanyalah tanda gitu. Di sini tanda maksudnya kalau bahasa Inggris itu mark ya atau nilai. Lebih cocoknya sih nilai ya di sini. Tanda itu maksudnya nilai. Jadi nilai yang akan keluar. Nilai dia berapa sih? Seperti itu. Atau misalkan pengen jawabannya keluar aja, nggak masalah gitu. Jadi immediately after attempt, pengen jawaban misalkan keluar setelah kuis itu ditutup. Tadi ya periode itu. Ketika periode ini diakhiri, kunci jawaban nanti akan keluar gitu misalkan. Ya ini diklik saja. Tapi saya sih lebih prefer ke sini, attempt-nya dihilangkan aja karena untuk menghindari kecurangan gitu. Misalkan kalau misalkan ada kunci jawaban keluar, nanti akan saling berbagi gitu. Jadi kunci bisa jadi mengurangi kemungkinan untuk bocor duluan gitu kunci jawabannya. Tapi kembali lagi ke masing-masing sih. Jadi
memang ada sangat fleksibel di sini, kita mau yang mana. Kemudian tampilan, oke, sudah, yang lain diabaikan saja. Eh, tapi kalau mau dicoba juga silahkan, asalkan paham gitu. Ini maksudnya apa sih? Nggak ada masalah gitu. Yang pilihan-pilihan yang lain, karena ini tujuannya yang simple-simple aja dulu, yang simple, yang sederhana, ya udah kita berikan option atau pilihan yang sesederhana mungkin. Kemudian ini ada dua simpan, jangan bingung ya, simpan kembali ke kursus dan juga simpan dan tampilkan. Dua-duanya sama-sama simpan, tapi kalau ini akan kembali ke periode, kalau simpan dan tampilkan, ini akan muncul kuisnya. Contohnya simpan dan tampilkan ya. Oke, coba ini diklik. Ya, nanti akan muncul halaman kuis. Jadi ini baru sebatas wadahnya dulu gitu, tapi konten belum ada. Makanya di sini ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi memang belum ada pertanyaan. Nanti tampilan di mahasiswa juga sama. Pertanyaan yang dimasukkan nanti masih kosong. Jadi sempat beberapa kali ada yang eh, kontak ke admin, Pak ini kuisnya belum ada gitu. Oh ternyata setelah saya cek pertanyaan belum dimasukkan. Ya, pertanyaannya belum ada. Jadi beberapa ada yang terjebak untuk memasukkan pertanyaan di tadi kolom deskripsi itu tadi. Nanti kalau dimasukkan di perkenalan atau deskripsi itu mahasiswa akan bingung. Ini untuk menjawabnya di bagian mana gitu, karena tampilnya seperti ini aja, tidak ada soal, tidak ada pilihan, tidak ada upload seperti itu. Ya, jadi ini diperhatikan bahwa untuk nanti ada beberapa tahapan lagi untuk memasukkan soal dan juga jawaban. Nah, kita coba klik dulu periodenya sudah muncul belum tadi. Nah ini ya sudah ada ya, kuis pertemuan 1 yang kita bikin. Diklik aja, nanti tampilannya akan sama. Ya, berikutnya cara untuk memasukkan soal di sini. Cara untuk memasukkan soal ada beberapa cara yang saya perkenalkan. Eh, mau yang simple, sederhana gitu, tapi kurang efektif, atau cara yang kedua, cara yang mungkin agak panjang tapi sebenarnya sangat efektif gitu. Bisa menghemat waktu gitu. Nah, kenapa bisa menghemat waktu nanti saya jelaskan. Saya coba yang cara yang sederhana dulu ya, tapi ini sebenarnya cara yang kurang bagus ya karena cukup panjang, kurang efektif, tapi sederhana gitu, simple. Klik aja edit quiz. Nah, setelah edit quiz itu muncul, kita tambahkan di sini add ya. Klik add, kemudian sini ada beberapa pilihan, add a new question, tambahkan pertanyaan baru. Ada beberapa jenis pertanyaan di sini, ada pilihan ganda, true, false, esai, dan seterusnya. Ya, yang gampang, yang sering kita pakai pilihan ganda atau true, false, atau esai gitu. Biasanya kalau kita pengen otomatis ya pilihan ganda aja gitu. Nah, ini ada tulisan menambah pertanyaan pilihan ganda. Ya, nama soal, nama ya ini bebas ya. Mau diisi satu atau soal nomor satu gitu juga boleh. Teks soal, soalnya seperti apa di sini? Akan saya tulis pertanyaan di sini ya. Yang lain abaikan saja, nanti supaya otomatis. Kemudian ini aja cukup satu jawaban, kemudian pilihan satu, pilihan dua, nanti ini ABCD-nya ya. Pilihan satu A, sebenarnya dia akan merandom sendiri sih. Ya. Jadi pilihannya misalkan kita isi dengan jawaban yang benar dulu, supaya mudah. Kemudian kasih nilai, jawaban benar itu 100% ya. Kemudian ini untuk mengecoh, biasanya untuk soal pilihan ganda, ada beberapa jawaban yang salah, kemudian satu jawaban yang benar. Pilihan 3 jawaban salah. Dibikin sampai D ya, A, B, C, D. Ya, yang lain nilai tidak ada.
biarkan aja. Nah, ini satu jawaban yang benar, ini nilai 100. Kemudian simpan perubahan. Ini mau dicoba-coba boleh, tapi kalau pengen yang simple ya diabaikan saja. Ya, simpan perubahan. Ya, sudah jadi satu soal. Kalau misalkan ada 5 soal, 10 soal juga sama di sini ditambahkan. Sini add new question juga seperti itu, ya. Kemudian kita coba kembali kalau sudah eh, kembali ke sini nilai tertinggi, kemudian kocok atau acak pertanyaan supaya dia shuffle. Kalau misalkan pertanyaan ada 10, nanti dia akan acak secara otomatis. Kalau sudah nanti diklik saja di sini kuis pertemuan 1 di yang saya blok di sini supaya bisa keluar. Jadi ini menu ya sama atau istilahnya ini breadcrumbs. Ini bisa diklik supaya lebih mudah. Ya, preview quiz now. Jadi dibiasakan setelah membuat kuis, diklik dulu preview. Nanti untuk ngecek tampilan di mahasiswa itu sama atau tidak dengan apa yang sudah yang sudah kita masukkan soalnya. Kemudian ada tulisan sini start attempt kuis dengan batas waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. Nanti dia akan berjalan mundur. Kalau waktu sudah habis, otomatis tersubmit. Kemudian klik start attempt. Oke, manakah jawaban yang benar? Nah, tadi kita tulis itu di A ya, tapi ini dia berubah jadi D gitu ya. Tapi tahu bahwa ini sebenarnya jawaban yang benar. Kemudian finish attempt, mahasiswa juga nanti akan finish attempt. Kemudian submit all and finish. Oke, konfirmasi. Dan nah grade 100 ya, otomatis dapat nilai 100 ya, karena jawaban adalah benar. Ya. Ini muncul di sini karena ini ada halaman preview gitu, kita dosen. Tapi nanti kalau misalkan ada mahasiswa setelah dia mencoba juga tidak akan muncul jawaban benarnya yang mana gitu. Kemudian cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah bikin kuis tapi dengan bank soal. Bank soal itu fleksibel. Mungkin ada beberapa yang bilang bahwa oh ini caranya agak panjang gitu, agak ribet. Tapi sebenarnya cara ini sangat sangat efektif gitu ya, karena kita bikin bank soalnya terlebih dahulu. Oke, baik. Kuis cara kedua yang efektif, yang sangat kita rekomendasikan di sini. Ya, pertama kita bikin bank soalnya dulu. Klik di sebelah kanan atas ya, ada gambar gear di sini atau gambar gerigi, entah apa namanya ini, pokoknya ada di sini ya, setting gitu ya. Kemudian lanjutkan atau more kalau bahasa Inggris. Kemudian ada bank soal di sini. Nah, ini yang jadi kunci kalau kita bikin kuis, kita disiapkan dulu bank soalnya. Pertama kita bikin, jangan langsung impor dulu, tapi bikin kategori. Karena kategori itu kita menyiapkan kamar-kamarnya dulu lah, gitu. Jadi kita siapkan wadahnya dulu supaya tidak tercampur antar soal satu dan soal lainnya. Karena setiap soal itu kadang kita masukkan ke pertemuan 1 berkaitan dengan modul 1, kemudian soal 2 berkaitan dengan modul kedua, dan seterusnya gitu. Nanti sampai 16 pertemuan, kurang lebih ada 10 atau sekian kuis gitu. Nanti kita bikin kategorinya satu persatu. Klik dulu kategori. Ini udah saya siapkan ya berapa kategorinya, ini komplit di sini karena ini dari mata kuliah saya. Saya contohkan yang masih baru, misalkan
diisi ke nama. Ini dipilih default, abaikan aja, nanti dia akan langsung default. Misalkan di sini adalah soal pertemuan 1. Sebenarnya nggak perlu panjang-panjang sih. Ini contoh aja soal pertemuan 1 gitu misalkan. Informasi kategori diisi bebas, bebas diisi ya, untuk memperjelas aja sih sebenarnya. Kemudian yang lain abaikan aja dan tambah kategori. Kemudian muncul ya di sini ya soal untuk pertemuan 1. Kemudian setelah jadi bank soalnya kita impor. Ya, diklik impor di sini. Karena soal kategori impor ya, diklik impor dulu. Ya. Bagiannya di atas sini, kemudian import GIF format. GIF format ini sudah kita siapkan ya, formatnya ada itu. Sebentar saya perlihatkan dulu di sini, nanti yang akan diimpor. Sudah kita siapkan ya, formatnya ada itu. Sebentar saya perlihatkan dulu di sini, nanti yang akan diimpor. Jadi GIF format itu kita menyiapkan soal di dalam TXT ya. Jadi setiap soalnya itu menggunakan ini titik 2 4 kali, kemudian ditulis pertanyaannya, kemudian enter sekali menggunakan kurung kurawal. Kemudian jawaban yang benar dikasih tanda sama dengan, kemudian jawaban yang salah itu dikasih tanda cacing ya di sini. Kalau di keyboard itu pojok kiri atas ada tanda cacing. Kemudian kalau sudah dibuat format GIF-nya itu enak gitu. Format GIF kita bisa siapkan soal yang banyak sekalian nggak masalah gitu. 10 soal, 50 seperti itu. Itu semua akan bisa masuk. Nanti semua bisa diimpor. Kemudian di kategori umum atau general, kita isi dengan kategori yang udah dibuat tadi. Misalkan soal untuk pertemuan 1. Jadi jangan sampai lupa di sini karena beberapa ketinggalan langsung aja diimpor gitu. Nanti dia akan tidak terkategori, nanti dia keluar di luar kategori, akan nyambung gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk dipilih kategorinya yang mana. Kemudian oke, yang lain abaikan saja. Kemudian di drag and drop ya dari soal yang sudah kita bikin teksnya tadi, drag and drop ke yang ada tanda panahnya di sini. Kan di sini ada tulisannya letakkan file di sini untuk mengunggah. Jadi kalau belum tahu drag and drop itu maksudnya mouse-nya diarahkan ke filenya, kemudian digeser ke kotak itu. Kliknya jangan dilepas ya, klik kiri kemudian digeser ke kotak tersebut, nanti akan otomatis mengupload. Atau cara lain bisa upload di sini ya, upload biasa manual gitu. Kalau misalkan nggak bisa drag and drop ya bisa upload saja manual. Nah di sini nanti attach seperti biasa, itu filenya yang mana, tinggal ditunjuk ke Explorer. Kemudian impor. Setelah diimpor nanti soal muncul semua ya. Kalau error juga nanti akan muncul error.
Kalau semua berhasil masuk, semua akan masuk. Di sini kelihatan warnanya biru seperti ini notifnya. Ya, kebanyakan error itu terjadi karena beberapa laporan ada yang error GIF-nya. Jadi pasti kesalahan itu ada di teksnya ya ketika membuat soal gitu. Secara sistem sih nggak ada masalah gitu di sini. Ketika di-upload akan lancar-lancar aja. Berarti kemungkinan di teksnya. Di teksnya ada yang salah. Karena di sini sensitif ya. Jadi bahkan berbeda enter juga bisa jadi masalah. Jadi setiap soal satu dan soal berikutnya itu selalu dipisahkan dengan enter sekali, ya. Jadi di enter lagi, bikin soal lagi, di enter lagi. Jadi antara soal dengan jawaban itu kan dipisahkan ada kurung ya, kurung kurawal. Itu di mepet aja, nggak masalah antara baris satu dengan baris berikutnya. Baru kalau sudah selesai pilihan jawabannya, di enter sekali. Jadi ada ruang kosong di situ, ada space kosong di situ, enter sekali, baru ke soal berikutnya. Begitu seterusnya. Kemudian lanjut. Nanti dia kembali ke mana? Tampilan bank soal ya. Nanti muncul di sini soal pertemuan 1 ada dalam kurung 5, artinya ada 5 soal. Di situ sudah dikasih tahu bahwa 5 soal tersebut sukses. Oke, kita kembali ke course-nya tadi periode, kan kita ingin memasukkan dari bank soal ya. Jadi bank soal itu misalkan kita sudah punya koleksi soal, itu boleh dilakukan di awal semester. Kan kita dari admin membuatkan mata kuliahnya dulu nih. Kemudian dosen dapat mengimport dulu soalnya dulu karena biasanya kan sudah ada ya soal-soalnya, tinggal dimasuk-masukkan, bikin kategori. Saya rasa itu bisa cepat lah. Tadi kan kurang lebih 5 menit juga udah beres ya. Jadi kalau mau diselesaikan juga saya rasa nggak masalah gitu. Kalau kategorinya dibikin pertemuan 1, pertemuan 2, 3, dan seterusnya sampai akhir nanti kita bank soal itu udah punya koleksinya. Jadi nanti setiap pertemuannya tinggal di setting aja bahwa itu soalnya sudah ada. Kemudian kuis, kembali lagi ke kuis. Tadi caranya sama ya. Jadi untuk memasukkan bank soal juga sama. Kalau misalkan pakai cara yang kedua ini, ya tampilannya. Karena ini sudah ada soal yang dimasukkan, kita bisa edit kuisnya ya, edit pertanyaannya. Kita coba edit kuis. Nanti coba kita edit soal-soalnya ya. Ini sudah muncul. Jadi di sini kita bisa edit gitu. Kita bisa ubah atau mau dicek kembali pakai preview ini bisa. Ini soalnya seperti apa sih? Nah, nanti akan muncul di sini. Di close saja. Misalkan ini ada soal ini akan kita hapus. Di delete saja di sini. Nggak klik gambar tong sampah. Are you sure? Yes. Oke. Kemudian memasukkan soal dari bank soal, dari kategori. Dipilih aja form question bank. Kemudian dipilih di sini tadi yang sudah di input soal pertemuan 1. Kemudian di checklist di sini. Nah, misalkan soal itu ada banyak, itu kita bisa pilih ya. Misalkan kita punya koleksi 50 soal, itu kita bisa checklist soal mana yang dipilih. Jadi seolah-olah random gitu. Jadi kalau soal kita koleksi udah banyak itu bisa dipilih soal yang mana nih yang akan dimasukkan. Atau mau semuanya dimasukkan juga sama. Ini di checklist saja semua. Kemudian add selection to the quiz. Ya, sudah jadi halaman 1, 2, ke 5 dan seterusnya. Nanti kalau 50, 100 itu nanti akan muncul semuanya. Oke, simpan. Ini tingkat tertinggi, ini udah 100 ya, udah otomatis. Simpan, oke. Nanti kembali ke tadi, di klik menu yang atas sini.
Kalau klik dashboard nanti akan kembali ke halaman depan, kemudian kita mau klik yang mana? Misalkan mau klik yang tadi halaman tampilan yang ada periodenya. Ya, di sini. Oke, sudah jadi untuk kuisnya. Nanti selama masih periodenya nanti mahasiswa akan dapat menjawab pertanyaan di situ, ya. Nah, itu cara mudah untuk membuat kuis. Oh ya, satu lagi ya, cara untuk upload sekarang. Karena ada beberapa pertanyaan yang mau bikin soal nih, misalkan ada soal kuis tapi mahasiswa harus upload. Mahasiswa harus upload. Terus, misalkan ada kuis, pertanyaan kuis itu pengen dalam bentuk file Word gitu misalkan. Mungkin pertanyaannya jenisnya panjang gitu, jadi mau ditaruh di Word itu bisa. Jadi misalkan bentuk tipe kuis yang bukan pilihan ganda karena cukup panjang, yang mahasiswa nanti diwajibkan untuk upload. Caranya seperti apa? Oke, kita coba dulu di sini. Misalkan kuisnya udah ada ya, ini kita gunakan fasilitas ubah atau menggunakan kuis yang baru juga nggak masalah. Caranya sama, ini tampilannya sama sih, hanya ini caranya agak berbeda. Ubah pengaturan, kemudian ke halaman yang kuis itu tadi ya. Oke, ini untuk ubah pengaturan tadi timing ya, jangan ke sini, saya kembali lagi. Oke, coba klik di sini, klik kuisnya, kemudian klik setting di sini, edit quiz ya, edit quiz. Nah, karena kuisnya udah ada gitu, jadi kita tambahkan lagi soal. Misalkan ada tambahkan satu lagi, add new question. Ini contoh kalau harus upload ya. Misalkan di sini jawabannya esai. Kalau esai, misalkan buatlah proposal ya. Misalkan dalam bentuk dokumen gitu. Ya. Kalau misalkan dosen ingin melampirkan file di sini, referensi gitu misalkan atau materi, kita bisa upload di sini, bikin link baru ya. Nanti bisa di-download oleh mahasiswa. Misalkan ada soal yang atau referensi dalam bentuk file yang harus di-download. Caranya adalah diklik aja gambar rantai di sini, link. Kemudian browse repository. Diklik saja nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah upload file. File ini bisa kita pilih file mana yang berkaitan dengan soal tersebut, nanti mahasiswa bisa download. Contohnya di sini. Oke, kemudian upload this file. Ya. Nanti ketika ini diklik akan muncul. Atau misalkan pengen lebih rapi, linknya kita hilangkan misalkan. Coba pakai klik di sini. Klik di sini nanti akan muncul gitu kan. Sama aja caranya, di blok saja, kemudian klik link, kemudian browse repository, kemudian choose file, ya, upload. Ya, nanti akan sama bentuknya, link nanti bisa diklik oleh mahasiswa. Oke, kemudian yang lain, respon dari mahasiswa misalkan berupa teks, ada teks di sini berapa line. Ini require student to enter text atau opsional. Nggak harus teks juga nggak apa-apa, opsional pilihan. Nah, di sini ada perintah allow attachment. Allow attachment ini harus di set ke yes supaya mahasiswa tidak bingung. Ada lokasi, ada posisinya. Ini mau diuploadnya kemana nih? Ini
ya saja satu ya low attachment, kalau dua dan seterusnya. Cukup satu aja cukup lah, dokumen kan biasanya cuma satu ya. Kemudian require attachment optional. Ini harus wajib ada attachment, kalau tidak berarti belum mengerjakan. Yang lain abaikan saja, kemudian simpan perubahan. Nanti coba kita preview ya. Oke, sudah jadi soal yang terakhir, yang esai harus upload. Sudah tersimpan kembali ke kuis, di preview dulu ya, ngecek dulu supaya memastikan bahwa nanti cocok, mahasiswa nggak ada komplain, nanti nggak bingung, mahasiswa bisa mengerjakan kuis dengan nyaman. Diklik saja preview, start attempt, kemudian oke, ini yang tadi ya, soal yang sudah dibuat. Kalau nggak salah tadi yang nomor 6 ya. Oke, bola proposal, kemudian ini linknya. Nanti mahasiswa bisa klik di sini atau klik di sini, nanti sama aja. Dia akan mendownload. Nah, ini langsung berubah ya. Atau klik new tab juga bisa nanti ya. Di save. Kemudian, nah di sini adalah fasilitas untuk upload. Mahasiswa upload hasil jawabannya, hasil filenya di sini. Di drag and drop, udah paham lah biasanya mahasiswa tuh untuk drag and drop lah. Ya, dia bisa masukkan, melampirkan di situ, atau diklik juga nanti sangat mudah. Kemudian setelah di-upload nanti akan tersimpan. Perhatian ukuran maksimal ini 10 MB ya, udah di set dari server. Kemudian finish attempt. Ya. Ini cuma ngetes aja nih, jadi belum ada jawabannya gitu, hanya untuk tes. Kemudian submit all and finish. Oke. Ya, itu dia untuk pembuatan kuis. Ada berapa macam cara gitu. Kuis esai juga pada prinsipnya sih sama tadi, menggunakan GIF juga bisa ya. Kalau esai hanya untuk di bagian pilihan jawabannya itu dikosongin, nanti otomatis akan terisi esai. Ya. Atau kalau masih kurang paham nanti bisa diulang lagi video ini, atau dibaca di panduan ya. Kita sudah contohkan ada beberapa jenis kuis, format juga ada di situ, dan format GIF juga bisa di-download, ada di panduan, itu ada contohnya seperti itu. Ya, seperti itu aja. Semoga tutorial ini membantu dan semoga nanti lancar ya ketika digunakan, dan mahasiswa juga bisa mengerjakan dengan baik. Dan nanti juga tolong dimonitor untuk nilai segala macam. Nanti mahasiswa mungkin ada beberapa yang kesulitan karena mungkin koneksi internetnya, mungkin kuliah online mungkin lagi penuh, down dan sebagainya. Itu bisa dosen bisa memberikan toleransi, membuka, karena di sini kan waktu itu sangat ketat ya. Mahasiswa sebenarnya sudah berusaha, tapi ternyata udah tertutup duluan atau karena satu dan lain hal gitu. Itu bisa kebijakan masing-masing, bisa membuka kembali kuisnya atau bisa menambahkan attempt-nya gitu. Misalkan attempt pertama dia gagal, biasanya dia akan mengontak ke dosennya, dan kemudian itu bisa dibuka kembali. Dan kalau misalkan nilai kurang, saya rasa di sini nilai keluar semua ya. Kenapa PG itu kita rekomendasikan? Karena nilai itu transparan, bisa terlihat. Mungkin kalau esai agak kesulitan untuk memberikan nilainya. Nanti di video berikutnya saya akan coba memberi tahu cara untuk ngasih grade nilai untuk soal yang esai, itu di video berikutnya. Tapi kalau misalkan nilai sudah keluar, itu kalau akan lebih baik untuk diberikan remedial gitu, perbaikan gitu. Biasanya mahasiswa akan minta gitu, oh nilainya kecil gitu, ada perbaikan atau remedial atau tidak. Saya rasa itu bisa di
buka kembali lah untuk berikan remedial untuk perbaikan seperti itu. Ya, nanti tinggal diatur aja di kelasnya bagaimana. Ya, seperti itu. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya untuk setelah melaksanakan kuis itu ada penugasan ya. Saya ajarkan cara untuk membuat tugas menggunakan tools assignment. Login dulu, kemudian masuk ke dashboard dan masuk ke mata kuliahnya ya di sini. Course overview di sebelah kiri atau di tengah sini ada sama saja. Masuk, kemudian dipilih ke periodenya, dilihat di sini. Ini contoh yang sudah saya buat tadi ya, ada modul forum kuis, berikutnya adalah tugas. Oh ya, untuk tugas ini dilakukan di pertemuan 4, 6, 12, dan 14. Jadi penugasan, karena sifatnya penugasan biasanya bobotnya lebih tinggi ya untuk tugas ini, itu lebih dari kuis. Jadi kita bedakan aktivitas atau resource-nya. Kita coba dulu contoh di sini, hidupkan mode ubah atau tone editing on. Jadi dibedakan ya, kuis menggunakan kuis, kemudian untuk assignment menggunakan tugas menggunakan assignment di sini. Jadi untuk membedakan ya. Nah, tapi sebenarnya itu dibedakan di untuk penugasan assignment itu. Namun kondisinya sekarang adalah kalau misalkan kuis pembuatan kuis itu dirasa berat kan. Sebenarnya stepnya seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa harus membuat kategori, harus membuat bank soal, kemudian itu dirasa berat lah, dirasa oh panjang seperti itu. Jadi untuk yang baru ini kita bebaskan. Jadi untuk kuis itu boleh juga menggunakan assignment gitu. Ya, jadi kalau misalkan kuis di pertemuan kedua dan seterusnya di setiap pertemuannya gunakan kuis, gunakan tools ini, aktivitas assignment ini. Nanti dikasih nama kuis seperti itu. Ya, itu untuk bagi yang secara teknis masih belum menguasai lah untuk kuis ini. Karena assignment ini cukup kita meletakkan soal, upload, seperti itu nanti mahasiswa submit berupa file gitu. Ada yang seperti itu dianggap sebagai kuis. Ya nggak masalah, jadi kita adaptasikan karena kondisinya juga kita nggak bisa harus paksakan bahwa kuis menggunakan kuis, assignment menggunakan assignment, nampaknya masih ada beberapa yang kesulitan gitu. Kalau misalkan alasannya bahwa oh kuis ini tidak bisa upload, tadi sebelumnya juga sudah didemokan bahwa kuis ini bisa upload, upload soal dari dosen ini upload berupa file, kemudian respon jawaban dari mahasiswa berupa file juga, itu bisa dilakukan. Jadi nggak ada masalah ya kuis di sini. Kemudian assignment itu udah pasti bisa upload, bisa berupa teks itu. Hanya langkahnya lebih mudah, langkahnya lebih mudah. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus dibedakan kuis dengan assignment? Karena kuis dengan tugas itu beda posisinya ya. Jadi sistem itu bisa mengenali bahwa ini tugas nih, ini kuis gitu. Karena di pertemuan 4 itu double, ada kuis, ada tugas. Itu kita harus bisa mengenali, sistem bisa mengenali bahwa oh yang satu ini kuis, yang satu ini tugas gitu. Akan lebih mudah kalau menggunakan assignment dari segi sistem. Tapi mudah dari segi sistem kita mereka mungkin akan menyulitkan bagi beberapa pengajar, beberapa dosen yang secara teknis belum menguasai secara penuh gitu. Pada akhirnya juga yaudah nggak masalah gitu, kita boleh menggunakan assignment juga untuk kuis. Tapi ini untuk in case yang masih belum ya, belum menguasai gitu. Tapi yang udah jago, yang udah pinter ya pakailah kuis lah gitu, seperti itu. Kita sangat rekomendasikan untuk itu. Oke, assignment ini untuk penugasan. Misalkan di sini tambahkan ya tugas 1.
Dan di sini mau upload file juga sama. Soal misalkan dalam bentuk dokumen atau mau soal ditulis di description juga boleh ya. Ini klik aja browse repository, nanti boleh muncul soalnya di sini. Tinggal di-upload. Kemudian dituliskan di sini juga boleh. Atau di additional file di sini juga boleh ya, nanti di-upload saja. Di drag and drop saja di sini kalau misalkan ada soal. Jadi ada beberapa cara di sini. Kemudian availability nanti kapan mengirimnya. Jadi misalkan kalau penugasan itu kan seminggu waktunya. Contoh itu seminggu. Karena bobotnya lebih tinggi ya, 7 hari misalkan. Ini start date dan juga due date, kapan mulai, kapan berakhir, aktifkan. Nah, due date ini nanti ketika dia berakhir, jadi banyak yang bertanya kalau misalkan due date itu nanti sudah berakhir, tapi mahasiswa masih bisa upload. Ya, memang seperti itu. Jadi due date itu kalau misalkan sudah lewat tanggalnya masih bisa upload, hanya nanti ada keterangan bahwa dia terlambat, ada warna merah di situ tulisannya seperti itu. Jadi masih bisa submit gitu, tapi kita bisa atur kebijakannya, mau nilai berapa gitu. Ini terlambat, tinggal diatur nilainya berapa gitu, yang tepat waktu dengan yang terlambat nilai. Kemudian cut off date ini diabaikan aja. Tapi seandainya mau di checklist juga nggak ada masalah. Cut off date itu nanti ketika sudah lewat dari due date. Jadi yang tertutup sama sekali nggak bisa masuk, nggak bisa upload. Udah tertutup aja seperti itu. Sama seperti quiz ketika sudah end date, maka dia akan tertutup terus. Tidak ada boleh attempt kembali. Misalnya nih cut off date-nya. Kemudian yang lain abaikan saja. Ini pengiriman bekas atau teks, tipenya seperti apa. Jumlah berkas yang dikirim satu aja cukup karena dokumen biasanya satu ya, nggak terlalu banyak. Kemudian sudah simpan dan tampilkan. Dan sudah jadi seperti ini ya. Soal sudah ada, kemudian nanti tinggal kalau sudah mahasiswa sudah submit nanti akan muncul di sini siap dinilai. Hanya nilai harus manual ya. Kita memberikan grade, nanti akan ada panduan khusus untuk memberikan nilai itu caranya seperti apa. Itu dijelaskan di video berikutnya. Tapi di sini kita bisa cek di sini di periodenya nanti penugasan assignment bentuknya tangan seperti ini ya. Kalau quiz, checklist, tugas tangan seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk pembuatan tugas cukup mudah, simple ya. Ya, baik. Berikutnya cara untuk memberi nilai ya. Tadi sudah cara untuk membuat assignment, sekarang untuk ngasih nilainya nih seperti apa. Dan juga nanti untuk mendownload nilai gitu, untuk ngecek berapa yang sudah nilai untuk ekspor ke Excel seperti itu nanti bisa dilakukan. Caranya mudah aja, saya coba contoh yang ini ya, yang sudah dari mata kuliah saya. Misalkan di sini ada tugas atau assignment, diklik saja nanti akan muncul ya yang sudah submit siapa saja. Kemudian klik view all submission. Kemudian akan muncul di sini siapa saja yang sudah melakukan submit untuk penugasannya. Nilai di sini atau dalam bahasa Inggris itu grade ya namanya. Kalau di sini nilai. Kemudian akan muncul di sini jawabannya seperti apa. Kemudian muncul jawabannya. Kemudian grade di sini nilai ada kotaknya di sini dilihat grade out of 100. Berarti nilai maksimal 100. Misalkan betul kita kasih nilai jawaban 80 gitu misalkan. Ya. Kemudian simpan dan perlihatkan selanjutnya.
Oke. Nah, nanti akan otomatis muncul untuk mahasiswa berikutnya. Jadi kasih nilai lagi, kemudian klik simpan dan perlihatkan selanjutnya. Oke. Nanti dia akan urut seperti itu ke mahasiswa-mahasiswa selanjutnya yang sudah submit. Kemudian kalau misalkan klik simpan perubahan itu apa yang terjadi? Sini. Oke, masih ya di halaman yang mahasiswa yang sama ya, disimpan lagi. Oke. Jadi supaya bisa otomatis gitu. Otomatis pindah ke mahasiswa berikutnya. Atau klik change user di sini juga bisa, namanya siapa gitu, dipilih. Atau klik next ini, klik panah bisa. Ya. Sudah itu. Kemudian kalau kita klik set ulang di sini, dia akan mereset nanti. Dikembalikan ke nilai awalnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kembali lagi ke halaman sebelumnya, tinggal diklik aja di pojok kiri atas, nanti ada sini ya, bisa silakan dipilih saja di sini, kembali, nanti akan muncul ke halaman assignment-nya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk nilai itu bisa dilihat di grade atau nilai di pojok kiri itu untuk summary ya, keseluruhan nilai dari kuis, tugas seperti itu bisa dilihat di sini. Ya, nanti untuk nilai bisa dicek di sini nilai kuis karena kuis itu dalam bentuk pilihan ganda terkoreksi secara otomatis, nanti akan muncul di sini otomatis. Ya, kalau diklik juga nanti akan keluar. Jadi kalau misalkan jawaban yang benar semua, jadi akan kelihatan responnya yang mana, yang salah yang mana, itu bisa terlihat. Jadi melakukan review ya. Itu untuk contoh aja. Kemudian ini bisa di ekspor ya. Ekspor ke open dokumen bisa, ke Excel bisa. Nanti kalau misalkan ekspor ke Excel, nanti bisa diubah ke Excel, kita bisa kalkulasikan di situ. Misalkan untuk kuis itu proporsinya berapa persen gitu. Nanti untuk menghitung nilai akhir nanti bisa ketahuan. Ya, itu langkah mudah ya nanti untuk melakukan penilaian. Memang ini harus dinilai untuk pengerjaannya. Maka dari itu kita rekomendasikan kuis itu gunakan pilihan ganda supaya nanti keluar nilainya secara otomatis. Karena kalau gunakan assignment itu harus secara manual ya. Kebayang kalau misalkan mahasiswa ada 20 gitu. Nanti kita setiap minggunya harus melakukan penilaian sebanyak 20 kali ya, baru nanti akan keluar muncul nilainya. Itu kalau assignment itu harus manual. Tapi kalau kuis pakai PG yang kita set dengan cara yang tadi, bikin bank soal dan lain-lain, itu bisa secara otomatis nanti akan muncul nilainya. Itu sangat kita rekomendasikan. Kemudian misalkan terjadi trouble nih di assignment atau di kuis, mahasiswa ada yang komplain karena kita tidak bisa prediksi ya, kesalahan itu mungkin aja terjadi, bisa jadi karena server kita, karena di jam-jam tertentu banyak yang mengakses kemudian down dan lain-lain, atau misalkan koneksi di mahasiswa jelek, dia sampai gagal submit, gagal upload, kemudian muncul di WhatsApp seperti itu untuk konfirmasi. Itu silakan diberikan saja toleransi. Jadi kadang ada kondisi-kondisi yang memang kita berikan toleransi. Di satu sisi kita boleh ketat dari segi waktu kita untuk tugas, untuk kuis,
itu waktunya dari hari sekian sampai tanggal sekian. Itu salah satu bentuk kita tegas dalam memberikan satu tugas. Tapi di satu sisi juga ketika ada mahasiswa yang kesulitan, ya kita layani dengan baik, kasih toleransi seperti itu. Misalkan kuis, ada yang minta dibuka kembali, nggak masalah, kita tambahkan aja attempt-nya. Artinya kita lihat dari mahasiswa itu dari segi kejujurannya, dia jujur atau enggak itu kan bisa kelihatan gitu. Ya, kalau misalkan dia sudah berusaha mengontak, ya saya kira itu udah cukup lah. Artinya dia udah punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya, yaitu atas beberapa ini ya, beberapa komplainan yang masuk ke admin itu. Makanya kalau kita berikan ke dosen itu, dosen adalah sebenarnya admin di mata kuliah masing-masing. Jadi dosen itu sebenarnya admin juga di mata kuliah masing-masing gitu. Jadi boleh itu memberikan setting tanggal seperti itu untuk melayani mahasiswanya. Misalkan ada yang bermasalah, boleh di setting ulang. Jadi sebenarnya nggak perlu langsung dilempar ke admin, nggak ada masalah. Kecuali kalau memang kesulitan, ya kita siap gitu untuk membantu. Admin bisa aja membukakan, memperpanjang, extend untuk menambahkan, tapi kita tidak boleh untuk ikut campur di situ karena kebijakan setiap pengajar, setiap dosen itu bisa beda-beda. Makanya kita kembalikan lagi ke dosennya, silakan dikomunikasikan dengan mahasiswanya untuk buka kembali kuis, atau misalkan ada nilai yang kecil atau mahasiswa majukan remedial perbaikan, itu silakan saja dilayani, ditanggapi dengan baik nanti supaya nanti perkuliahan berjalan dengan lancar. Jadi memang komunikasi, memang intinya di komunikasi di sini. Jadi tidak langsung tugas itu selesai bahwa forum udah ada, modul sudah ada, kuis sudah ada, tapi tetap komunikasi itu terjalin dengan mahasiswanya walaupun terpisah jarak yang jauh seperti itu, namun komunikasi harus tetap ya dilakukan. Ya, seperti itu saja untuk penilaian. Ini cukup singkat ya, nanti masuk lagi ke tutorial berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.